Pak Fikar, apakah Anda sebagai pakar hukum pidana, apakah Anda melihat pasal 32 dan 35 ini terlalu dipaksakan atau tidak? Ini kita diskusi saja, tidak mendahului pengadilan ya? Ya, Iya, jaksa penuntut umum itu kan mewakili negara, ya, menjaga kepentingan umum supaya tidak terlanggar di dalam masyarakat, di dalam kehidupan masyarakat. Itu fungsinya sebenarnya ya. Penyidik, penuntut umum itu fungsi negara, melihat apakah ada kepentingan umum yang terlanggar. Nah, di dalam konteks ijazahnya Pak Jokowi itu kan dua. Ketika dia ijazah milik Pak Jokowi itu Pak Jokowi yang bukan siapa-siapa, maksud saya Pak Jokowi sebagai pribadi, maka dia bersifat individual, pribadi gitu. Ya artinya orang tidak boleh menyentuh-nyentuh itu. Tetapi ketika Pak Jokowi ditempatkan sebagai pejabat publik gitu ya, maka dia menjadi sesuatu yang terbuka, ya, yang bisa dilihat oleh masyarakat gitu. Artinya apa? Artinya masyarakat boleh mengkritisi kenapa Pak Jokowi diterima persyaratannya sebagai presiden dan sebagainya gitu. Itu boleh gitu. Karena apa? Karena itu ranah publik gitu. Ranahnya ranah publik. Nah, artinya apa? Artinya boleh saja masyarakat kalau memang mempunyai bukti-bukti atau kajian dan sebagainya menyatakan itu. Tetapi juga ada konsekuensinya. Maksud saya, Bu, itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara akademik gitu. Nah, itu yang jadi soal di situ. Apakah seseorang itu menyatakan sesuatu didasarkan pada bukti kajian yang benar, umpamanya, kalau dia bilang itu penelitian, apakah penelitiannya sudah dilakukan sesuai dengan kode etik atau tata cara penelitian akademik yang benar? Itu ya di situ ininya, titik masalahnya di situ berarti ya? Ya, karena itu menurut saya seharusnya sebelum masuk pada materi apakah hasil kajian itu pencemaran nama baik atau bukan, mestinya ada juga peradilan profesinya, peradilan etiknya terhadap penelitinya. Mestinya begitu, gitu ya tahapannya. Kalau peradilan etiknya atau peradilan profesinya menyatakan bahwa itu dilakukan secara tidak etik atau tidak memenuhi syarat penelitian, nah itu bisa umpamanya kemudian ini pasti ada unsur pidananya, mencemarkan nama baik dan sebagainya gitu, baru naik gitu. Nah, tapi saya kira ini harusnya juga dilakukan oleh organisasi profesi gitu ya, yang juga harusnya bekerja sama dengan penegak hukum. Nah, kalau Pak Fikar, ketika peradilan profesi atau kode etik itu tadi tidak ada dan langsung dibawa ke peradilan umum seperti ini, maka apa? Iya, artinya kacamatanya adalah kacamata hukum pidana yang dilihat. Apakah peristiwa itu sudah memenuhi unsur pidana atau tidak? Nah, itu yang dilihat itu, gitu. Nah, bahwa ada orang yang tidak suka dengan tindakan itu, ya, melakukan penelitian ijazah orang lain, umpamanya. Tapi sebagai pejabat publik sebenarnya nggak ada masalah, terbuka. Ya. Terbuka, orang diuji apa saja itu kalau sebagai pejabat publik. Tetapi ketika menyangkut pada pribadi, umpamanya soal-soal yang menyangkut keadaan keluarganya, pribadinya dan sebagainya, nah itu udah soal lain. Artinya itu bisa gitu dibawa ke ranah pidana. Tetapi itu tadi yang saya bilang, ketika status publiknya dipersoalkan, termasuk prasyarat menjadi pejabat publiknya, yaitu soal ijazah itu, ya. Kalau sampai di sana nggak ada masalah gitu. Tetapi kalau masuk ke ranah privatnya gitu ya, maunya itu didapatkan dengan cara-cara yang melawan hukum gitu ya, menyuap sekolah supaya keluar ijazah dan sebagainya. Nah, itu sudah masuk ranah pidana kalau masuk ke sana. Begitu.